Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Darus MPP Fisika Interaktif. Perlu Anda ketahui bahwa channel ini berisikan konten materi-materi fisika mulai dari kelas 10, kelas 11 hingga kelas 12. Bagi Anda yang cocok dengan apa yang saya sajikan ini, silakan subscribe channel ini. Demikian, selamat anak-anakku sekalian. Mari kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang gerak parabola. Pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang kecepatan benda pada lintasan gerak parabola di satu titik pada T sembarang. Mari kita lihat gambarnya dulu. Di setiap titik pada lintasan parabola selalu ada dua komponen vektor kecepatan, yaitu komponen vektor kecepatan Vx dan Vy, di mana kita tahu bahwa Vx adalah tetap karena merupakan gerak lurus beraturan. Jadi Vx di setiap titik akan tetap, sedangkan Vy selalu berubah karena Vy merupakan gerak vertikal ke atas. Jadi variabel Vy-nya sangat tergantung dengan waktunya. Jadi di setiap titik dan di sembarang waktu Vy akan senantiasa berubah. Kita lihat persamaannya bahwa V sama dengan akar dari Vx kuadrat ditambah dengan Vy kuadrat. Dan kita tahu bahwa Vx adalah V0 cos theta, tidak ada variabel T, maka dia tetap GLB, ingat. Dan Vy adalah V0 sin theta dikurang dengan GT, ada variabel T. Sehingga kalau Vy nya positif, berarti benda sedang bergerak ke atas. Kalau Vy nya negatif, benda sedang bergerak ke bawah, gitu ya. Nah, itu sekalian persamaan dari Vx dan Vy pada lintasan parabola di satu titik dengan T sembarang. Berikutnya sekalian, mari kita bahas contohnya. Nomor 11, peluru ditembakkan dengan kecepatan 60 meter per sekon dan sudut elevasi theta 30 derajat. Jika G 10 meter per sekon kuadrat, maka kecepatan peluru setelah bergerak 2 detik adalah, mari kita lihat yang diketahui. Nomor 11, V0 sama dengan 60 meter per sekon dan tetanya adalah 30 derajat. Yang ditanya berapa V saat T nya 2 sekon. Nah, sekalian kita lihat Vx ini adalah tetap, yang besarnya V0 cos theta, ini tetap dimanapun dia berada. Berarti langsung kita bisa cari V0 nya 60 cos 30 akan sama dengan 60 cos 30 setengah akar 3. Jadi Vx nya adalah 30 akar 3 meter per sekon. Sekarang kita cari Vy nya. Vy sama dengan V0 sin theta min GT. Nah, T nya 2 detik, berarti kita lihat V0 nya 60 sin 30, G nya 10 kali T nya 2 akan menjadi 60 sin 30 setengah dikurang 20.
sekon. Nah, kalian Vx nya 30 akar 3 meter per sekon dan Vy nya adalah 10 meter per sekon. Karena yang diminta adalah variabelnya, maka kita langsung ketemu isinya yang C. Berikutnya kalian nomor 31. Jika Bapak akan hapus, jika kalian ingin mencatat silakan di screenshot dan jadikan catatan. Hapus dulu supaya bisa kita tekan nomor 31 nya. Kita lihat nomor 31. Sebuah pesawat dari ketinggian 2000 meter. 2000 meter. Kemudian secara horizontal berarti tetanya 0. Karena pesawat bergerak horizontal tidak menukik, jadi theta sama dengan 0. Dengan kelajuan 150 meter per sekon. Dari dalam pesawat dilepaskan sebuah benda tanpa kecepatan awal. Kecepatan benda ketika sampai di tanah adalah, nah kalian yang perlu kalian tahu bahwa benda yang dilepaskan dari sebuah pesawat tanpa kecepatan awal itu berarti gerak jatuh bebas. Namun karena dijatuhkan benda itu sambil bergerak, maka kecepatan benda sama dengan V0 benda akan sama dengan dorongan dari kecepatan pesawat saat benda itu dijatuhkan, yaitu sebesar 150 meter per sekon. Berarti kita sudah bisa cari nih komponen Vx nya. Vx adalah V0 cos theta, berarti 150 kali cos 0, berarti berapa ini? 150 kali 1 meter per sekon. Ya. Nah, sekarang kita Vy. Vy nya adalah V0 sin 0 derajat min GT. Sehingga sin 0 adalah 0, maka Vy nya cuma punya min GT saja. Karena sin 0 0, maka V0 dikalikan 0 dengan 0. Tinggal kita lihat berapa T nya. T nya kita cari terlebih dahulu pada pembahasan kita yang lalu pada graf parabola episode yang kedua, bahwa T nya adalah akar 2H per G. Kita lihat 2H berarti 2 kali 2000 dibagi 10 sama dengan akar 400 atau 20 sekon. Nah, baru kita bisa cari Vy nya. Vy nya adalah min 10 kali 20 sekon min 200 sekon. Tanda negatif berarti benda sedang bergerak ke bawah. Kita lihat sekarang berapa kecepatannya. Maka V adalah akar Vx kuadrat ditambah dengan Vy kuadrat sama dengan Vy nya ada 150 kuadrat ditambah dengan min 200 kuadrat, jadi sama dengan 225 ditambah 400. Iya, sama dengan 62.500 sama dengan 625 apa 25 10. Jadi sama dengan V nya 250
Nah, demikian kalian cara kita menghitung besar kecepatan pada lintasan pada parabola di satu titik pada T sembarang. Berikutnya pembahasan kita yang terakhir pada gerak parabola adalah kita menentukan persamaan tinggi maksimum atau H dan jarak maksimum atau R pada gerak parabola. Nah, anakku sekalian, kita tahu bahwa H maksimum adalah V0 sin theta dikalikan dengan TH dikurang dengan setengah G TH kuadrat, di mana TH itu adalah V0 sin theta dibagi dengan gravitasi atau G. Jika TH ini kita substitusi dengan V0 sin theta per G, maka akan menjadi seperti itu sekalian. Ya. H V0 sin theta, V0 sin theta akhir, sehingga kalau kita buka kurungnya akan menjadi seperti ini. Nah, ini G bisa dicoret sehingga menjadi seperti ini. Nah, kita lihat ini kalau kita sederhanakan akan menjadi seperti ini. V0 sin kuadrat ini kan sama variabelnya, kita keluarkan V0 kuadrat sin kuadrat theta, keluarkan, maka yang dikurung tinggal yang sebelah ini tinggal seper G, yang ini tinggal seper 2G. Nah, ini artinya akan sama dengan 1 dikurang setengah, jadi seper 2G. Maka kalau kita kalikan ke sini akan menjadi seperti ini, V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Ini cara persamaan tinggi maksimum pada gerak parabola dengan menurunkan TH-nya, mensubstitusi TH ke dalam V0 sin theta per G. Berikutnya kita lihat jarak maksimumnya. Jarak maksimumnya adalah seperti ini, R V0 cos theta dikali dengan TR, di mana TR adalah 2TH 2 V0 sin theta per G. Kalau kita substitusikan TR-nya menjadi seperti ini, maka V0 kuadrat 2 sin theta cos theta. Pada persamaan trigonometri, bahwa 2 sin theta cos theta itu sama dengan sin 2 theta. Nanti kamu belajar di kelas 11 nih tentang trigonometri. Sehingga kalau kita substitusikan menjadi persamaan jarak maksimumnya adalah V0 kuadrat sin 2 theta per G. Nah, ini yang kalian persamaan ini kadang perlu kita hafal, sekarang juga kita gunakan sesuai dengan kondisi soalnya. Kita lihat sekarang contohnya. Untuk soalnya, sebuah bola sepak ditendang dengan sudut elevasi 53 derajat sehingga bola bergerak parabola dan melayang di udara selama 4 sekon. Tinggi maksimum yang dapat dicapai oleh bola jika G 10 meter per sekon adalah, nah, anak sekalian, jangan terburu-buru kita menggunakan rumus jadi yang tadi, bahwa tinggi maksimum adalah H V0 kuadrat sin theta kuadrat dibagi dengan 2G. Kita lihat dulu, ini tetanya sama 22. Tetanya adalah 53 derajat. TR atau T selama di udara itu TR-nya 4 sekon. Berarti TH-nya berapa di sini? TH-nya kan setengah TR. Karena TR 2 TH. Sehingga TH-nya 4 dibagi 2 sekon. Kita tahu bahwa TH rumusnya adalah V0 sin theta dibagi dengan G. Karena pada soal ini belum diketahui V0-nya, kita bisa dapat V0 dari TH ini dengan 2 di sini. Berarti V0 sin 53 per 10 sama dengan 2. Berarti V0 adalah 20 per sin 53. 2 sin 53 0,8. Berarti dapat
25. Jadi V0 nya 25 meter per sekon. Jadi anak sekalian, V0 sama dengan 20 sin 53 sama dengan 20 dibagi 0,8 sama dengan 25 meter per sekon V0 nya. Baru kita bisa cari tinggi maksimum yang dicapai oleh bola. Baru kita gunakan rumus yang tadi anak sekalian, bahwa H sama dengan V0 kuadrat theta per 2Q sama dengan V0 nya 25 kuadrat dikali sin kuadrat seperti itu kan, sin 53 kuadrat per 20. Maka tinggi maksimumnya menjadi H sama dengan 25 kuadrat 625 sin 53 0,8 per 20. Berarti di sini 625 angka kuadrat 0,8, 64 per 100 0,64, 64 per 100 itu 20 kali 100. Nah, seperti ini. Kita lihat, ini dibagi 25 dapat 4, ini bagi 25 dapat 25, ini dibagi 5 dapat 4 juga, ini bagi 5 dapat 5, ini 16 dibagi dapat 4 kali 5 berarti 20 meter. Di sini yang 20 meter sayang. Silahkan di screenshot. Bapak akan hapus dulu ini untuk menjawab soal nomor 23. Kita lihat nomor 23. Sebuah peluru ditembakkan dengan sudut elevasi theta sedemikian rupa sehingga jarak tembaknya sama dengan 3 kali tinggi maksimumnya. Berarti di sini R-nya 3H-nya. Nah, kita tahu bahwa R rumusnya V0 kuadrat sin 2 theta per G sama dengan 3H. Itu rumusnya V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2Q. Hingga kita lihat V0 nya bisa dicoret. Nah, sin 2 theta ini kita kembalikan ke atasnya bawah. Sin 2 theta secara trigonometri sama dengan 2 sin theta cos theta. Berarti kita kembalikan dengan rumus 2 sin theta cos theta. Ini kita cari dulu. Berarti di sini 2 sin theta cos theta sama dengan sin kuadrat theta per 2. Saya 2-nya. Nah, ini dicoret sinnya, kuadrat dicoret, sehingga tangen itu adalah sin per cos. Tangen theta adalah sin theta per cos theta. Maka cos pindah ke kiri, ke kanan, dan 2 naik ke atas. Berarti di sini 4, 3-nya masih ada nih, 3. Ya, berarti sama dengan 4 per 3 sama dengan sin theta per cos theta. Ini adalah tangen theta. Jadi jangan kata lain, tangen theta adalah
Di sini yang T. Nah, kalian demikianlah pembahasan kita sudah cukup menjadi 3 episode, dan sekarang kita berlatih soal. Silakan kalian kerjakan soal ini ya. Nomor 1, nomor 2 silakan di screenshot dikerjakan. Berikutnya nomor 3 dan nomor 4. Oke, silakan di screenshot nanti dikerjakan ya. Demikian pembahasan kita tentang parabola, semoga dapat mudah dipahami. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.